Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 25 Juni 2022. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor kurang lebih teknologi ya Bapak Ibu. Apa saja ya? Yang pertama ada IPTV, NetTV, Buka, DMMX, Goto, MTEK, MTDL, dan terakhir WIRG. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport channel Stock Dictionary sampai sekarang ya, yang terus mengikuti dan menonton channel ini. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih pula untuk masukannya ya, masukannya terhadap konten-konten saya gitu ya. Semoga bisa membuat Bapak Ibu terbantu di pasar saham gitu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu ke saham pertama. Yang pertama ada EPTV ditutup di harga 115 dan perubahan harga minus 0,86%. Kalau dilihat dari volumenya ya kecil ya, karena di bawah MA20 juga, dan memang terlihat sekali signifikannya kecilnya. Ya, di sini yang menarik asing terus masuk. Asing terus masuk walaupun ya memang ada keluar, tapi keluarnya tidak signifikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sedikit menarik dari asingnya. Lalu dari bandar lokalnya saya menarik juga ya, karena beberapa hari ini dari Mei ya, pertengahan Mei sampai ini lebih banyak diakumulasi ya, jadi menarik. Nah, kondisinya pun sideways ya, akumulasi di sini ya, yang besar ini memang saat harganya terbang tinggi gitu ya. Di sini pun sideways ya, jadi memang IPTV ini secara teknikal tertahan di MA60 ya. Dia mencoba beberapa kali break MA60 tapi selalu gagal ya. Dan di 109 ini diuji sekali langsung membalik ya. Jadi mudah-mudahan breakout di 109 ini confirm ya Bapak Ibu. Jadi rounding cukup sampai area 109, nanti ngetes lagi di area 129an ini ya. Yang penting IPTV ini harus break MA60-nya dulu. Ya, ini kemarin aja udah berhari-hari nggak kuat. Ya, udah hampir seminggu nih. Ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 24, 10 hari. Ya, 1 minggu lah. Ya, jadi seperti itu. Untuk IPTV dia lagi rounding, lagi sideways. Masih potensi ke atas ya, still good. Kalau dilihat dari yang beli, Bandar Detektor memang dia netral ya kemarin. Yang beli ini ada MG, YJ, CC ya, yang jualan YP, BQ, EP. Seperti itu ya Bapak Ibu, dia jualan di area 118, belinya 119 nih. Jadi kemarin beli pada rugi semua ya, karena tutupannya di 115. Baik, seperti itu. Lanjut ke NetTV ya. NetTV tutup di harga 314 dengan perubahan harga 1,29%. Kalau dilihat dari volumenya sangat tipis ya, sangat tipis. Asing keluar ya, asing keluar, lokal juga keluar tipis ya. Kalau dari Bandar Detektor dia average-nya small distribusi. Yang beli ada YPXCLJ, LG, yang jualan XACSPD ya, ini ada asing yang jualan juga. CS cukup besar ya. Kita langsung ke teknikalnya. Terlihat NetTV breakdown dari penan yang saya gambarkan dulu ya. Nah, ini dia breakdown tapi untungnya ketahan di support ya, di support merah ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau nonton di video sebelumnya, saya buat tuh sekitar di tanggal berapa ya, saya juga agak lupa nih. Pokoknya area-area sini lah belum breakdown ya, belum breakdown. Tapi ternyata breakdown ya, breakdown dia kepentok MA60 breakdown, jadinya bermain di luar penan ya, bermain di luar channelnya. Nah, yang bagusnya ya dia menguji supportnya ini di 308, dan untungnya sampai tanggal 24 Juni kemarin ya, perdagangan terakhir ketahan ya,
ketahan 308 ini, bahkan sempat turun sampai ke 294, malah membal sampai 314. Nah, mudah-mudahan 308 ini memang menjadi patokan kuat ya Bapak Ibu, patokan kuat untuk net TV. Karena di sini udah terbukti ya, sini membal sekali. Oke. Ini membal ya, setelah drop dari pennant dia membal, naik lagi ngetes ya, nggak kuat, di sini membal lagi. Nah, mudah-mudahan ini pertanda bagus ya, pertanda ini support kuatnya gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat ini juga ada sedikit garis downtrend line ya, jadi penahannya ya, nanti kita lihat aja untuk net TV ya. Ini kalau kondisi seperti ini spekulasi buy bisa ya Bapak Ibu, jadi udah di support ya, support yang mudah-mudahan kuat, spekulasi buy, area buy 308 sampai 320 inilah ya. Agak lebar memang area buy-nya. Kenapa ya? Kalau sekarang ya, besok mau beli ya sampai 320 ya bisa. Tapi kalau dia drop sampai 308 selama tutupan di atas 308, yaitu apa namanya, masih bagus ya, selama nggak turun dari 308 ini masih bagus ya, close-nya ya Bapak Ibu, jadi tutupannya gitu ya. Baik, seperti itu aja untuk net TV. Lanjut, selanjutnya ada buka ditutup di harga 288 dan perubahan harga 2,86%. Kalau dilihat dari volume ya, ini ya segini-segini aja emang buka ya volumenya, jadi terus turun secara volume. Asing juga keluar ya, 3 hari terus keluar ya, makin tipis. Mudah-mudahan besok itu dia bisa hijau untuk buka ya. Lokalnya sudah hijau. Kalau dilihat dari band detektor buka sudah di normal akumulasi ya. Yang beli ada AZWKLG, yang jualan ZPMGOD ya. Untuk buka sendiri secara teknikal di sini saya lihat ada garis downtrend line-nya menjadi atap bagi si buka ya, ada atap bagi si buka. Nah, ini kemarin biru area sideways-nya si buka ya, memang sideways-nya lebar ya, sideways-nya memang lebar nih 20% ya, sideways-nya lebar. Cuma kalau saya perhatikan tadi secara sekilas, loh kok makin sempit ya areanya ya, jadi nggak membalnya itu nggak sampai full ya. Ternyata ya saya coba cari, oh ini potensi membentuk pennantnya, jadi dia makin lama dia waving ya, waving. Nanti ini dia kalau nguji nggak kuat ya, di sini nih rawan banget nggak kuat. Kenapa? Ini ada resisten ya, resisten dia di 290 sampai 294 ini resisten ya, terus berhubungan bersilangan dengan downtrend lainnya. Nah, ini potensi dia turun lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya besok breakout, oke, breakout ini di sini ya, potensinya ke 350 dulu ke resisten selanjutnya Bapak Ibu. Nih seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Areanya nanti mungkin breakoutnya di sini gitu ya. Kalau breakoutnya di sini ke 320, breakoutnya area di sini ya ke 350. Jadi tergantung dia breakout di mana ya. Kalau masalah breakoutnya untuk pennant seperti ini, yang jelas harusnya bisa terlihat di volume sih. Cuma kan volumenya belum ada nih yang bagus ya, volumenya standar, akumulasinya pun belum ada, jadi mungkin memang masih potensi turun dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini areanya seperti itu ya. Untuk buka tetap inilah yang kemarin beli di support, mau jual dulu nanti nggak kuat ya bisa gitu ya. Jadi tergantung trading plan Bapak Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1615 dengan perubahan harga
1,89%. Ya, ini DMMX sebenarnya kemarin udah TP ya. Jadi saya share juga di Stockbit saya. Jadi saya share videonya di sini ya. Terus langsung terbang 2 hari. Oke, jadi ya puji Tuhan kalau kayak gitu ya. Sayangnya dia terkoreksi lagi. Ya, dia terkoreksi lagi, terkena EMA 60 dan resistannya di sini. Dia sekarang di area demand lagi ya. Jadi ini area biru ini area permintaannya si DMMX. Nah, mudah-mudahan di area sini ada yang bisa beli lagi gitu. Ya, kalau kita lihat dulu secara volumenya, dia memang sempat kecil ya. Jadi dia volumenya itu nggak menentu, kadang spike gitu. Terus habis itu langsung kecil banget gitu, sepi banget ya, seperti ini ya. Nah, di volume sepi ini tanggal 23 Juni ternyata dia terkoreksi cukup dalam 4,5%. Jadi dipakai untuk distribusi ya. Nah, kalau dilihat memang di sini yang menarik dari asingnya ya, asing terus ngumpulin barang. Ya, asing terus ngumpulin barang dan sahamnya nggak dibawa kemana-mana gitu. Ya, sahamnya nggak dibawa kemana-mana. Nah, di sini DMMX lokalnya masuknya tipis-tipis. Nah, kalau dari kemarin perdagangan terakhir DMMX ini dianggapnya netral ya antara buyer dan seller. Ya, ZP, PG ini ya, hampir sama. YP, SQ hampir sama, DR, XL juga hampir sama gitu ya. Jadi dianggapnya netral ya, dan dia di posisinya di bawah membentuk hammer habis merah. Nah, potensi candle seperti ini potensi besoknya bisa lanjut up ya, bisa lanjut up, mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau dilihat memang DMMX ini dead cat bounce terus ya. Ya, jadi ini di sini ya, naik terus turun, naik terus turun ya. Nah, ini kalau dia di sini ya, besok break sampai ke 152 ya, break sampai 152, terus naik terus turun lagi. Nah, itu udah berarti downtrend line ya. Dia udah jadi downtrend. Jadi downtrend ya, jadi jelek. Ini saya hapus dulu aja. Ya, seperti itu. Oke, untuk DMMX jadi batasi resiko ya. Ini kalau mau beli ya spekulasi buy modelnya. Yang jelas kemarin udah TP1 ya. Saya kira bakal langsung bisa kuat. Ternyata untuk teknologi masih ke hold ya, masih ditahan untuk naik lebih tinggi gitu. Ya, lanjut. Saham saja ada Goto. Goto ditutup di harga 392 dan perubahan harga 3,16%. Kalau dilihat dari volumenya dia menipis ya, walaupun pasti rame sebenarnya. Ya, Goto itu kalau Bapak Ibu perhatikan dia pasti top frekuensi, ada di jajaran top frekuensi setiap harinya. Ya, jadi ini saham rame banget setiap harinya. Dan kalau dilihat asing kemarin masuk 51 miliar ya, gede banget. Lokal jualan ya, tapi di sini dari Bandar Tektor dia dibilang small distribusi ya. Memang terlihat di sini ada LG CSPD jualan ya. Nah, yang gede ini LG CS jualan, yang akum BKAKYU. Nah, BKAK akum gak bisa nyandingin dengan distribusinya si LG dan CS ya, cuma harganya hijau ya, mungkin di HK ya, belinya di HK seperti itu. Nah, oke, jadi gini, langkah pertama yang saya mau liatin di Goto adalah dia sempat keluar ya, dia sudah keluar dari uptrend line-nya ini ya. Nih uptrend-nya ini dia keluar gitu, dalam artian ya jadinya sideways ya, jadi sideways. Kondisi sekarang jadi sideways. Ini saya hapus ya, ini penan yang ini saya izin hapus juga ya, jadi target sudah terpenuhi ya. Nah, ini yang terakhir saya ingat betul, saya gambar penan ya. Jadi dengan targetnya sampai ke 440, ternyata dia break ya. Nah, break ini saya kemarin juga sudah menggambarkan kalau break potensinya mungkin sampai ke 330
ya. Ternyata di 340-an ini dia udah membal ya, 344 ya, 344 udah membal. Harapannya target penurunan pena ini udah cukup. Oke. Nah, berarti dia di sini sekarang sudah bermainnya atau waving lagi. Ya, ini saya hapus. Jadi target penurunan saya anggap mudah-mudahan ini ya sudah cukup. Nah, kalau dilihat ya, dia ini potensi waving ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dulu ya, kita lihat bersama dulu kira-kira wavingnya dia nih seperti apa ya. 1 3 4. Nah, ya, kalau sepenglihatan saya ya seperti ini gitu. Ya, coba kalau sekarang misal ya kita geser. Ya, ternyata satu ini bukan berhenti di situ, tetapi berhentinya di sini. Ya. 3. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan seperti ini. Jadi lebih bagus sih sebenarnya kalau tadi sebenarnya dia di wave terakhir ya, tapi dia bisa lanjutin wave sebenarnya lebih bagus. Cuma untuk jaga-jaga biar nggak FOMO ya, ini Goto sudah mencapai waving terakhir ya. Jadi kalau masalah waving itu kan kadang bisa teriset ya, teriset dalam artian oh dia kalau waving udah kelima dia istirahat. Nah, biasanya itu mantul untuk turun. Nah, itu yang saya takutin juga ya. Jadi kalau ini wave kelima bisa nyampe 440-an lah ya, potensi ke situ. Tapi yang saya takutin kalau misalnya ini ternyata udah waving terakhir tadi ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini ya, kalau sudah seperti ini bisa ya. Nah, gini ya, ya bisa seperti ini takutnya ya. Jadi kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Kita kan kalau channel stock di sini sukanya berangan-angan aja gitu ya, berangan-angan. Tujuannya apa? Untuk antisipasi ya, untuk antisipasi, bukan buat untuk apa-apa lagi yang lain ya, untuk antisipasi. Jadi oh ini kalau langkahnya dia ya dalam minggu depan dia bisa lebih naik, berarti wave pertama ya, Elliott wave yang pertama. Tapi kalau dia ternyata ini udah mulai turun ya, jadi ini kan posisi dia udah lower low ya, yang tingginya ini ya, higher low, tinggi yang lebih rendah. Nah, kalau dia turun ya, terus dia membal di support, terus di sini, ya ini jadi higher low baru. Nah, potensi balik arah gitu. Ya, cuma nggak tahu Goto ini juga penyandang kuat IHSG kita lah ya. Kemana arahnya ya, kalau mau pasar mau dibikin koreksi dalam ya turun. Ya, cuma kalau melihat kondisi pasar sekarang, Goto ini jadi penahan IHSG kita ya, dijadikan alat untuk menahan tekanan jual di IHSG kita. Seperti itu ya untuk Goto. Jadi ada beberapa skema. Oke, lanjut saham saja ada MTEK ya. Ini sorry tadi saya ngeliat big fuse nih. MTEK ditutup di harga 1670 dengan perubahan harga positif 0,3% ya. Jadi biasa lah ya, suka ada tarikan. Nah, MTEK volumenya gak sebesar sebelum-sebelumnya ya. MTEK sebelumnya rame banget, tapi setelah jebol dia tipis terus volumenya ya. Setelah jebol tipis terus ya, jadi sepi. Nah, kalau dilihat dari asingnya jualan ya, beberapa bulan ini dipakai jualan ya, sebenarnya sebulan lah, 17 Mei sampai 25 Mei ini dia jualan. Oke, dari sebelumnya akumulasi terus ini jualan. Nah, lokal juga jualan, dan memang terlihat di bandar detektor average-nya dia big distribusi di harga 1677-an ya.
yang beli ada GR, BK, YJ, yang jual AK, DX, YU. Ya, tipis banget ini. Ya, kecil sekali ini. Ya, volumenya. Nah, MTEK kemarin ya. Jadi ini wave 5 ya, wave 5 dia membal ya. Terus dia sekarang posisinya di area sini ya. Dan kalau saya tarik big views ya Bapak Ibu, saya tarik big views monthly. Nah, di sini akan terlihat, ini saya hapus ya. Ya, di sini akan terlihat sekali bahwa ini channelnya MTEK. Oke. Ya, ini channelnya MTEK Bapak Ibu. Ya, ini kalau naik terus ya. Ini sekarang ini saya hapus dulu aja deh. Nah, ya, channelnya MTEK nih, yang ungu ya Bapak Ibu, yang ungu. Jadi memang ini area bawahnya sekarang. Ya, MTEK lagi posisi low banget dari big views-nya. Oke. Nah, justru kalau memang Bapak Ibu sukanya spekulasi buy, ya ini waktu yang tepat untuk beli. Ya, jadi ini karena weekly ya Bapak Ibu, ini weekly. Nah, disinilah ini udah candle merah terus itu. Ya, candle udah merah terus, sudah cukup dalam terkoreksinya ya. Nah, memang harus yang sehat tuh ada pantulan, dan dia pun sudah di area support ya, support line, uptrend line-nya dia. Ini uptrend line loh Bapak Ibu ya. Jadi ini garis uptrend line ini udah disupport ya. Nah, ini mudah-mudahan membal minggu depan ya. Jadi memang minggu ini mungkin dibikin sengaja nggak naik ya. Karena biar terlihat ini di sininya dia mantul. Nah, besok minggu depan kalau hijau menarik. Oke. Jadi statusnya kita buy on weakness. Ya, untuk MTEK. Ya, untuk MTEK bisa jadi buy on weakness ini kalau kita beli di kondisi sekarang sebenarnya. Ya. Nah, kalau udah kondisi buy on weakness, oke. Kalau saya ya MTEK, kalau misalnya Bapak Ibu beli di sini, cut loss-nya di mana? Di bawah 1.500 kalau saya. Ya, di bawah 1.500 udah lepas. Berarti dia breakdown. Ya, berarti dia breakdown. Oke. Itu juga jelek. Tapi kalau dia ada hijau membal ya. Nah, gini Bapak Ibu harus diperhatikan. Ya. Belum tentu besok minggu depan itu langsung terbang tinggi. Ya, ingat ini candle weekly. Candle weekly mungkin dia akan cuma hijau tipis. Ya, hijau di antara range harga 1.700 ini ya sampai mungkin ke 1.700 lah ya, 1.670 sampai 1.700 ini gitu. Ya, ingat candle weekly ini. Nah, dia bentuk candle nanti kalau hijau, nah ini potensi lanjut gitu. Ya, jadi nggak tentu reboundnya juga harus tinggi kayak gini ya, nggak harus. Itu kan. Nah, ini kan dia bikin kayak gini kan. Nah, terus besoknya dia main di area seperti ini kan Bapak Ibu nih. Ya, walaupun nggak hijau ya. Jadi besok antara hijau atau doji ya, melihat candle perlawanan ya, itu harusnya bisa terbang ya besoknya seperti ini. Minggu depannya. Kenapa? Nah, ini saya kira di sini tuh udah titik terendah kemarin. Ya, Bapak Ibu udah bentukan doji weekly. Ternyata ditambahin satu lagi. Dia mau dibuat ngetes uptrend lainnya lagi ya untuk MTEK. Oke. Jadi kita melihatnya MTEK sekarang, kita lihat weekly aja dulu lah ya, lebih terlihat dibanding daily-nya ya. Kalau daily-nya ya terlihat sideways sudah nih. Ya, malah cenderung turun. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau spekulasi buy bisa dengan catatan, tolong dicatat cut loss di bawah 1.500. Ya, yang baru mau masuk terutama, dan yang mau average down. Ya, disclaimer on, cuma kalau ini saya nyiapin plan buat Bapak Ibu yang mau keluar dari MTEK. Ya, yang jelas
asingnya masih banyak, laba masih bagus, potensi ke atas masih besar untuk MTEK seperti itu. Ya, lanjut saham saja ya. MTDL ditutup di harga 610 dan perubahan harga 7,02%. Ya, kalau dilihat dari volume menipis, asing juga keluar tipis, lokal masuk ya. Kalau dari bandar detektor dia di small akumulasi. Yang beli ada ZP, YP, IF. Yang keluar, yang jual ada AK, CC, YU ya. ZP akumulasi cukup besar ya. AK, CC ini ditelan semua. Ya, 3 besar ini yang jualan ditelan dan harganya naik. Ini pertanda bagus. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan candle rebound itu ya seperti ini. Ya, dia berhasil breakout lagi di 600 ya, ketahan. Nah, jadi apa yang saya gambarkan ini ya saya analisa nggak asal ya Bapak Ibu. Jadi dia ketahan di sini, mantul di sini gitu. Ya, jadi bisa dipakai untuk MTDL ini ya. Kemarin yang beli mungkin sekarang posisi udah cuan ya, selamat. Nah, Bapak Ibu bagi yang mau beli ya, pastikan si MTDL ini kuat dulu di atas 600. Oke, ini yang harus kita pastikan sekarang. Ya, kuat di atas 600 saja itu udah good. 600 bisa break 615, ini baru MTDL potensi lanjut naik. Oke, kenapa? Kemarin memang dia mengejar target penurunan dari double topnya. Ya, ini kemarin 555. Kalau dari garis ya, saya ngambil yang tertinggi ya. Kenaiknya ya potensinya sampai sini kemarin ya. Sampai 548 ya, tapi nggak di hit ya udah gitu ya. Jadi yang kemarin spekulasi buy yang nonton MTDL ya udah pasti cuan sekarang ya. Nah, untuk yang baru mau masuk tunggu konfirmasi reversalnya ya, tunggu aja di atas 600 ini ya. Semoga kuat 2-3 candle baru boleh in ya, sama dilihat akumulasinya seperti itu. Untuk MTDL lanjut saham selanjutnya. Terakhir ada WIRG ditutup di harga 630 dan perubahan harga 0,00% ya. Ya, secara volume tipis ya, menipis terus WIRG. Asing juga jualan malah makin deres ya. Asing jualan makin deres, jadi kemarin diakumulasi terus dibuang barangnya ya. Ini juga ya, lokal juga jualan ya. Kalau dari bandar detektor statusnya memang di big distribusi. Oke, WRG ini dia habis mantul ya. Oh ya, ini kenapa ini ada bekas-bekas ini ya. Kemarin kalau dia di sini masih merah ya, di support 604 ini ya, terus dia membal ya, hijau, bikin hijau ini. Nah, ini bagus ya. Jadi Bapak Ibu gini, WIRG ini sesuai dengan apa yang saya gambarkan ya. Jadi pakai saya kemarin bantuannya Fibonacci ya, dengan support terakhir di sini ya. Support terakhir di sini ya, wavingnya saya gambarkan di sini ya. Puji Tuhan mantul ya, hit di sini mantul. Nah, saya gambarkan candle seperti ini ya. Cuma ya ternyata langsung terbang terus sekarang retrace ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Kondisinya di sini juga udah bagus ya, sudah di atas 4 candle ya, 1 2 3 4 udah di atas 600-nya ya, udah good WIRG. Tinggal nanti ini dia udah 3 black cross ya, udah 3 candle merah ya, hitungannya koreksi, harusnya ada pantulan lagi ya. Nggak masalah lah, naik perlahan pelan juga nggak masalah ya. Cuma hati-hati dead cat bounce ya, masih potensi dead cat bounce. Kalau dia break ya potensi ke 500. Oke, untuk WRG jadi biarkanlah kita melihat ya, konfirmasi bener nggak ini wave kelimanya ini berakhir ya. Takutnya dilanjutin bikin wave baru, itu yang repot ya. Jadi untuk WRG menurut saya sekarang masih wait and see, karena juga masih dibuang terus barangnya sama asing. Jangan FOMO. Oke, jangan FOMO. Seperti itu ya untuk WRG. Jadi
WRG menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah selalu support channel Stock Dictionary. Mohon bantuannya untuk di-share, like, dan komen ya, serta di-subscribe ya Bapak Ibu, tentunya minta tolong. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.